Setelah kita bahas 3 cara beli aset, yaitu tunai, kredit, dan lump sum, sekarang kita pindah ke cara yang agak beda. Gini nih ceritanya, ternyata nggak semua perusahaan suka beli aset dari luar. Ada yang lebih milih bikin sendiri, alias DIY. Kenapa? Ada 4 alasan utama yang bikin perusahaan milih jalan ini. Pertama, mereka mau hemat. Kalau bikin sendiri, biaya konstruksinya bisa lebih murah daripada harga beli dari kontraktor. Margin keuntungan si kontraktor kan bisa dihemat, terus kontrol biayanya juga lebih baik. Kedua, mereka mau manfaatin fasilitas yang lagi nganggur. Bayangin, pabrik lagi nggak full capacity, tenaga kerja sama mesin pada idle. Daripada nggak produktif, mendingan dipakai buat bikin aset sendiri kan? Ketiga, mereka mau dapetin kualitas yang lebih baik. Kalau bikin sendiri, spesifikasinya bisa disesuaikan persis sama kebutuhan. Quality control langsung di tangan kita. Desainnya bisa custom sesuai keinginan. Dan yang terakhir, kadang emang nggak ada supplier yang sanggup. Teknologinya terlalu khusus, spesifikasinya terlalu unik, atau emang suppliernya nggak ada yang bisa. Jadi ini bukan cuma soal hemat aja ya, tapi juga soal kebutuhan spesifik perusahaan. Tapi tenang, bikin sendiri juga nggak sesimpel kelihatannya. Ada beberapa perdebatan sengit soal biaya apa aja yang boleh masuk ke harga perolehan aset. Dari 4 alasan tadi, yang paling sering bikin pusing adalah soal pencatatan biayanya. Nah, ini dia bagian yang bikin para akuntan suka debat panjang lebar. Kalau perusahaan bikin aset sendiri, jelas banget kan, biaya bahan dan tenaga kerja langsung masuk ke harga perolehan. Itu mah nggak ada yang protes. Masalahnya ada di biaya overhead. Overhead itu kayak listrik pabrik, gaji supervisor, biaya perawatan gedung, dan semacamnya. Nah, kalau lagi bikin aset sendiri, overhead ini masuk atau enggak sih ke harga perolehan asetnya? Ternyata ada 3 pendapat berbeda. Pendapat pertama bilang overhead harus dialokasikan secara proporsional. Jadi, aset sama produksi dapat jatah overhead yang sama berdasarkan jam kerja atau jam mesin. Alasannya, aset sama produk kan sama-sama nikmatin overhead, jadi harus dibagi adil. Pendapat kedua lebih konservatif, cuma tambahan overhead aja yang masuk ke aset. Overhead tetap aja ke produksi. Overhead variabel yang muncul gara-gara bikin aset baru deh yang masuk. Logikanya, overhead tetap toh keluar ada aset atau enggak. Pendapat ketiga paling ekstrim, pakai konsep opportunity cost. Jadi, overhead dihitung sebesar kesempatan yang hilang. Misalnya, produksi berkurang, laba hilang. Nah, itu yang jadi overhead. Masalahnya, ini sangat subjektif banget. SAK sendiri nggak spesifik ngasih jawaban pasti. Jadi, masih ada ruang interpretasi. Tapi tunggu, ini baru perdebatan pertama loh. Selain overhead tadi yang masih diperdebatkan, ada satu lagi komponen biaya yang bikin akuntan ribut. Perdebatan kedua adalah soal bunga. Bayangin perusahaan pinjam uang ke bank buat bikin gedung sendiri. Nah, bunga pinjaman ini masuk ke harga perolehan gedung atau enggak? Ternyata ada 3 kubu yang beda pendapat banget. Kubu pertama tegas bilang, bunga itu biaya pembelanjaan, bukan biaya aset. Harus dipisah antara cost of asset dengan cost of financing. Mereka bilang nggak adil kalau sumber dana beda, terus harga perolehannya jadi beda. Bunga juga nggak nambah manfaat aset, jadi jangan ditunda pengakuannya. Kubu kedua sebaliknya, mereka mau kapitalisasi bunga. Alasannya, faktanya kan perusahaan bayar bunga buat dapetin aset itu. Jadi wajar aja kalau dikapitalisasi sebagai bagian dari cost. Periode kapitalisasinya dari konstruksi mulai sampai selesai. Kubu ketiga paling radikal. Mereka mau kapitalisasi semua biaya dana, termasuk dana sendiri. Jadi bukan cuma dana pinjaman aja, tapi dana sendiri juga dihitung opportunity cost-nya. Konsepnya bagus sih, tapi prakteknya susah banget dan subjektif. Nah, kalau ditanya mana yang benar, prinsip konservatisme bilang gini, kalau ragu, jangan kapitalisasi. Lebih baik kita hati-hati daripada terlalu agresif catat laba. Tapi apapun pilihan kita, yang penting ada satu aturan emas yang harus kita ikuti. Setelah perdebatan soal overhead dan bunga tadi, sekarang kita bahas aturan yang nggak boleh dilanggar. Ini dia, prinsip konservatisme yang sangat penting.
Kalau kita bikin aset sendiri, ada batas maksimal harga perolehan yang boleh kita catat, yaitu sebesar harga pasarnya. Gini logikanya, kalau biaya konstruksi kita lebih kecil dari harga pasar, misalnya biaya bikin sendiri 80 juta, tapi harga beli dari luar 100 juta. Selisih 20 juta ini nggak boleh dicatat sebagai laba. Kita tetap catat harga perolehannya di angka 80 juta, sesuai biaya aktual. Kenapa? Karena kita belum jual asetnya, jadi belum ada earning yang realized. Sebaliknya, kalau biaya konstruksi lebih besar dari harga pasar, misalnya biaya bikin sendiri 120 juta, tapi harga beli dari luar cuma 100 juta, selisih 20 juta ini harus diakui sebagai rugi, dan harga perolehan asetnya diturunkan jadi 100 juta sebagai batas maksimum. Ini namanya prinsip konservatisme. Laba yang belum pasti jangan diakui dulu, tapi rugi yang udah kelihatan harus langsung diakui. Jadi intinya, harga perolehan aset yang dibuat sendiri maksimal sebesar harga pasarnya, nggak boleh lebih. Oke, sekarang kita pindah ke cara perolehan lain yang juga sering dilakukan perusahaan.